Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di sini. Apalagi kalau bukan di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kehidupan di Balik Dinding Part 5, yang dimana akhir part 4 kita diperlihatkan tentang sosok Yehu yang sedang mulai merintis untuk membangun klinik kesehatan demi menyelesaikan quest yang ia dapat. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita flashbacknya. Bagi yang penasaran, tonton aja part sebelumnya yang udah Bang Kim sediain di playlist. Buat kalian buruan subrek, bagi yang belum subrek juga tinggalin like dan komentar kalian, karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah klinik yang barusan Yehu buka, dan nampak semakin hari klinik pun mulai didatangi oleh orang-orang yang berobat, serta misi yang sebelumnya harus merawat 10 pasien pun sudah terselesaikan. Setelah itu, pemberitahuan misi selanjutnya pun muncul, yang mana Xiao Shu kembali harus merawat 20 pasien. Ya, tentunya kesulitan pun makin bertambah untuk Xiao Shu. Di saat di istana, Xiao Shu bertanya kepada sistem, apakah statistiknya dan agilitinya saat ini? Sistem memberitahukan bahwa kekuatannya saat ini adalah 5,1 dan agilitinya adalah 4,1. Menurut Xiao Shu, hal itu bagus karena ada peningkatan. Ketika Xiao Shu sedang membereskan rak, Liu Yuan berbicara bahwa dokter sebelumnya tidak tahu bagaimana merawat pasien, tetapi memperlakukan mereka sama. Menanggapi hal itu, Xiao Shu menjawab, memang tidak ada yang bisa dipelajari darinya. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya pun tidak akan ada yang membantunya. Maka dari itu kita harus terus rendah hati. Ketika Liu Yuan menyela hal yang dikatakan kakaknya itu, Xiao Shu pun mengingatkan pada adiknya untuk tidak membiarkan masa lalu mengganggunya. Kemudian datanglah seorang pasien yang ingin meminta tolong karena ia mengalami masalah yang sangat aneh dan memintanya untuk merahasiakan hal itu dari orang-orang. Dengan konyolnya, Xiao Shu menjawab bahwa dia tidak dapat mengobati masalah ereksi. Seorang pasien itu menutup pintu dan dia akan mendemonstrasikan apa keanehan yang dia alami. Terlihat lelaki itu akan mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Ketika lelaki itu berhasil mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya, ternyata itu hanya sebuah gelembung yang bersinar. Xiao Shu yang melihat hal itu terlihat bingung. Gelembung itu pun pecah dan mengeluarkan energi yang sangat aneh, hingga membuat mereka berdua terpental ke belakang. Setelah apa yang terjadi, Xiao Shu memberitahukan bahwa pria itu tidak sakit, namun dia memiliki sebuah kemampuan supranatural. Setelah diberitahu oleh Xiao Shu, lelaki itu pun pulang ke rumahnya. Dan Xiao Shu pun mendapatkan tambahan 1 poin lagi. Pada malam harinya, Xiao Shu berpikir jika kekuatan supranatural sudah mulai muncul di kotanya. Menurutnya, kemungkinan era ini akan mengalami perubahan besar. Lagi enak-enak rebahan, Xiao Shu terbangun karena ia merasa ada seseorang yang sedang memanjat pagar rumahnya. Ketika 3 orang itu berhasil masuk, ternyata mereka sudah ditunggu oleh Xiao Shu. Ketiga pria itu pun kaget karena melihat sosok Xiao Shu. Udah kayak lihat setan aja bro mereka bertiga. Xiao Shu pun mendaratkan tendangan pada biji salah satu dari ketiga pria itu. Mampus tuh biji pecah-pecah.
Dengan sangat mudah sekali, kedua orang itu langsung tumbang dihajar oleh Xiao Su. Mereka pun minta ampun sama si Xiao Su ini. Xiao Su pun menanyakan siapa yang telah mengirim mereka. Pada saat itu pula, sekelompok tentara datang ke rumah Xiao Su dan menyuruh Xiao Su untuk membuka pintunya. Xiao Su yang mengetahui hal itu terlihat kaget. Mengapa di tengah malam seperti ini mereka datang? Xiao Su pun membuka pintunya. Seorang tentara pun berbicara bahwa mereka sedang menjalankan perintah pencarian. Sesaat mereka pun terlihat kaget karena mereka melihat Xiao Su yang mengalungkan sebuah bendera. Xiao Su pun bertanya kepada mereka mengapa mereka datang begitu larut malam. Sepertinya kapten dari tentara itu tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Xiao Su dan dia memerintahkan untuk tetap menggeledah rumah Xiao Su. Xiao Su pun bilang kepada mereka bahwa mereka telah menggeledah rumahnya. Namun menurut kapten tentara itu hanyalah masa lalu dan mungkin mereka akan menemukan senjata yang mereka cari. Ternyata ketiga orang itu adalah suruhan dari para tentara yang ditugaskan untuk mencari senjata di rumah Xiao Su. Namun mereka semua gagal. Kapten dari tentara itu memperkenalkan dirinya pada Xiao Su dan ia bernama Wang Chongyang. Wang Chongyang pun berkata, jika kau akan mengeluh pada bos Lan, kau bisa menyebut namaku. Xiao Su pun berpikir, apakah Wang Chongyang berhubungan dengan Wang Dongyang? Jika mereka berhubungan, maka apakah Wang Chongyang dapat memaafkan apa yang telah ia lakukan? Setelah lama mencari, mereka pun tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Ketika akan pergi, Wang Chongyang berkata kepada Xiao Su untuk datang ke benteng dan menjadi bawahannya. Ternyata senjata itu telah disembunyikan oleh Xiao Su di pegunungan ketika ia sedang mengumpulkan obat. Pada keesokan harinya, Xiao Su terbangun dan mendengar bahwa para tentara bayaran telah kembali. Namun mereka terlihat babak belur seperti habis dihajar. Xiao Su berpikir kalau mereka belum mencapai pegunungan Jing karena mereka baru pergi sekitar seminggu. Menurut Xiao Su, mereka tidak mungkin diserang oleh kawanan serigala karena gerombolan serigala itu baru datang beberapa saat setelah mereka pergi. Lalu apa ya kira-kira yang mereka temui? Dari sekian banyak tentara bayaran yang babak belur, hanya gadis yang memiliki kemampuan sempurna itu yang nampak masih baik-baik saja. Seorang perempuan protes terhadap Wang Fugui dan terlihat sangat marah karena panduan yang mereka dapatkan hanya membuang-buang waktu. Wang Fugui pun bertanya, kemana si pemandu itu? Wanita itu pun menjawab, jika pemandu itu telah dikunyah oleh sesuatu yang ada di sungai. Ketika mereka menemukannya, tubuhnya sudah dingin. Wang Fugui berbicara bahwa yang bisa membawa mereka ke pegunungan Jing adalah Ren Xiao Su. Namun dia tidak memiliki waktu karena sedang bekerja untuk bos Luo. Ternyata perempuan itu juga tahu tentang bos Luo. Akhirnya mereka pun pergi untuk kembali ke benteng. Xiao Su yang mengetahui bahwa dirinya direkomendasikan oleh Wang Fugui untuk membawa para tentara bayaran itu ke Gunung Jing protes karena terlalu banyak yang harus ia lindungi. Mereka pun berdebat. Di saat berdebat, Wang Fugui mengucapkan kata terima kasih kepada Xiao Su dan membuatnya memiliki tambahan plus 1 poin. Ketika mereka sedang berdebat, terdengar seseorang yang sedang ditangkap. Xiao Su yang mengetahui bahwa orang itu adalah pasiennya yang waktu itu mengeluarkan gelembung aneh. Apakah para tentara ini juga tahu tentang hal itu? Wang Fugui menanyakan mengapa pria itu ditangkap.
Meskipun dia nakal, dia tidak melakukan kejahatan, ucap Wang Fugui. Tentara itu membentak Wang Fugui untuk diam. Ternyata Wang Fugui mengetahui bahwa anak itu telah memberitahukan kekuatan supranatural kepada teman-temannya, karena setiap benteng akan memburu orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural. Wang Fugui pun bertanya kepada Xiao Su, "Jika kau takut pada seseorang, apa yang akan kau lakukan?" "Membunuhnya," ucap Xiao Su. Menurut Wang Fugui tidak semudah itu. Dia mendengar bahwa orang-orang dengan kemampuan supranatural akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan bahkan mereka akan menjadi bahan penelitian. Setelah menjelaskan hal itu, Wang Fugui berpesan kepada Xiao Su, jika ia dan adiknya memiliki kemampuan supranatural, maka jangan memberitahu pada siapapun. Mereka dibuat terkaget lagi karena mendengar suara seseorang yang sedang berkelahi. Ternyata itu adalah ayah dari anak yang ditangkap oleh tentara bayaran tersebut. Ia membalaskan dendam anaknya kepada teman-temannya yang telah melaporkan anaknya tersebut. Terlihat seorang ibu yang datang dan melihat suaminya telah tewas tertusuk. Sang ibu yang telah putus asa karena ditinggal oleh anak dan suaminya itu pun akhirnya bunuh diri. Di belakang mereka, masyarakat pun bergunjing tentang seorang ayah dan anak yang memiliki kekuatan supranatural itu. Xiao Su pun terlihat sangat marah mendengar apa yang telah diucapkan oleh masyarakat tersebut yang menyebalkan itu. Xin pun berpindah di sekolahan Liu Yuan, di mana ia sedang bertengkar dengan temannya karena tidak terima jika kakaknya dibilang yang tidak-tidak. Xiao Su pun memberitahu pada murid-murid jika kelas akan segera dimulai. Lalu Xiao Su bertanya pada mereka apa bagian tubuh manusia yang paling lemah. Murid-murid pun menjawab bahwa mereka tidak tahu. Xiao Su menjelaskan bahwa yang paling lemah adalah leher manusia, karena leher manusia mengandung sekitar 20 tulang rawan. Tidak peduli mana yang dipukul, lawan akan langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Setelah beberapa lama pelajaran pun akhirnya selesai. Para murid kemudian dibubarkan. Tiba-tiba seseorang memanggil Xiao Su. Ternyata yang memanggil adalah Wang Fugui. Ia memberitahu bahwa seseorang telah mengirimkan surat kepadanya yang mengatakan bahwa Bos Luo setuju untuk membiarkanmu membimbing para tentara ke pegunungan Jing. Mendengar hal itu, Xiao Su pun terlihat sangat kaget dan akhirnya Xiao Su pun ikut pergi bersama para tentara bayaran tersebut. Ia teringat bahwa Taun Zhang pernah bilang padanya kalau ada jalan yang terbuat dari beton sebelum bencana melanda. Xiao Su pun melihat jika tumbuhan mulai subur di tanah itu. Dia pun berpikir bahwa tumbuhan seperti kentang akan dapat dijadikan makanan di masa depan. Xiao Su pun mulai terasa lapar ketika ia membuka sebuah bungkusan. Terdapat air minum dan biskuit. Kayaknya bakal digasak habis nih sama si Xiao Su ini. Hari pun mulai malam. Mereka pun berhenti untuk mendirikan tenda dan membagikan makanan. Ketika mereka ingin mengambil persediaan, mereka dibuat kaget karena Xiao Su telah memakan beberapa dari persediaan yang mereka bawa. Dengan sangat santainya Xiao Su berucap, "Tidak perlu membuat keributan begitu. Ini tidak seperti aku melakukan sesuatu yang buruk." Mereka pun menurunkan Xiao Su dan berbicara pada salah satu atasan mereka.
apakah perlu mereka mencari pemandu yang baru? For your info lagi nih Subbreaker, ternyata perempuan yang berambut biru itu namanya adalah Xinyu. Xinyu pun bilang bahwa hanya Xiaoshu yang mampu memimpin mereka melewati gunung. Terlihat Xiaoshu yang bersitegang dengan salah satu dari tentara itu. Tentara itu memperingati Xiaoshu untuk apapun yang dilakukannya, dia hanyalah seorang pengungsi. Dan tentara itu bilang, jangan memukul batu dengan telur. Xiaoshu pun menjawab, kau tahu apa yang hancur ketika telur menabrak batu? Ya pasti telur lah, ucap tentara itu. Namun jawab Xiaoshu, bukan. Lalu tentara itu bertanya, apa yang hancur? Hati ibu ayam, ucap Xiaoshu. Emang nih karakter random banget dah kelakuannya, aneh. Xiaoshu melihat ke belakang seperti ada yang memperhatikannya dari dalam mobil. Seketika itu ada seseorang yang berteriak bahwa dia telah melihat jejak seekor bis. Mimin makin penasaran nih. Kira-kira apa yang bakal nanti mereka lawan ya? Xiaoshu pun berpikir, sangat sedikit bis liar tinggal di dekat pinggiran hutan. Seorang dari mereka sadar jika jejak itu tidak ada ketika mereka terakhir kali ke tempat tersebut. Setelah Xiaoshu melihat jejak itu, ternyata hanya jejak kaki dari beruang. Dan mereka datang karena makanan yang kalian tinggalkan terakhir kali. Setelah itu Xiaoshu mencoba untuk masuk ke dalam hutan. Ia beralasan karena mereka tidak membiarkannya makan biskuit. Dan ia akan mencari makanan di dalam hutan. Namun seorang memperingatkannya bahwa pemandu mereka terakhir kali juga mati di sekitar tempat itu. Ia pun bilang jangan mati karena dapat menunda waktu mereka. Xiaoshu pun tetap lanjut masuk ke dalam hutan karena menurutnya akan bagus ketika ia melihat pemandu sebelumnya mati. Dan ya akhirnya sampai sini aja nih Subbreaker cerita dari part 5-nya. Bang Kim ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian para Subbreaker kaum review. Dan sorry guys. Dan Bang Kim juga terima kasih sama kalian yang udah setia sama channel kaum review. Ya walaupun memang hampir 1 tahun ya nggak upload deh kayaknya, hampir 1 tahun nggak upload. Tapi kali ini kaum review coba buat upload tiap hari nih guys. Buat apa ya? Buat ngilangin rindu kalian nih sama kaum review. Dan untuk menghibur kalian semua pastinya. Dan Bang Kim juga ingetin nih. Dan gak bosen-bosen Bang Kim udah ngingetin kalian. Buat yang belum subrek, tolonglah disubrek dulu. Dan buat yang udah subrek, ya tahulah tugas kalian ngapain. Komen, like. Nah itu. Dengan cara itu kalian udah ngebantu kita channel kaum review untuk berkembang lebih besar lagi dan lebih semangat buat ngehibur kalian semua. Bang Kim ucapin terima kasih banget lah pokoknya buat kalian semua. Dan tungguin updatean terbaru dari kaum review yang bakal kita upload setiap harinya. Bang Kim pamit undur diri. Terima kasih banyak. See you di next video and bye bye.